Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak Ibu semuanya saya izin sharing aja Bapak Ibu ya. Tadi malam saya di WA sama Ustadz Kuswanto. Hari ini bisa, ini pulang kampung sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada ibunya ya? Oh enggak ada ya? Ada ya? Di hari ini saya pulang kampung sebenarnya. Saya dulu tinggalnya di sini juga, di Blok EE 3 ya. Sekarang pindah ke dekat ini apa namanya, Pondok Cabe. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa pulang kampung, ketemu lagi dengan orang-orang yang luar biasa ya. Bapak Ibu, para asatidz, Ustadz Tono ya, sini juga ada mamang saya, ada juga Ustadz Haji Masani, seluruh Ustadz yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Hari ini pembahasan yang akan saya sampaikan adalah mengenai tesis saya. Jadi tanggal 14 Oktober ini saya rencana mau ujian tesis tentang Al-Fatihah. Ya, jadi ujian tesis tentang Al-Fatihah, bagaimana Al-Fatihah ini ternyata bisa membangun budaya organisasi. Karena saya basically-nya adalah manajemen Bapak Ibu. Ya. Dan kenapa penting Al-Fatihah ini? Jadi kalau misalkan ditanya, orang Islam pasti hafal Al-Fatihah atau tidak? Pasti hafal ya? Pasti hafal. Wajib hafal? Kenapa wajib hafal Bapak Ibu? Karena pasti ya, salah satu syarat sahnya sholat adalah Al-Fatihahnya benar, harus baca Al-Fatihah. Nah ternyata ada sebuah penelitian dari namanya Dr. Robert Anthony. Jadi beliau meneliti, ternyata kalau kita ingin sukses ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah tahap afirmasi. Afirmasi itu adalah pengulangan kata-kata yang membuat kita tuh lebih sukses, lebih bertumbuh, lebih baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada namanya tahap visualisasi. Tahap bisa membayangkan nih bagaimana kata-kata itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan. Yang ketiga ada namanya tahap feeling, tahap merasakan. Setelah kita melakukan, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa kita rasakan. Nah, ternyata menurut Dr. Robert Anthony itu, ya, tahap afirmasi itu berperan membuat kita sukses itu kurang lebih 10%. Jadi kalau kita ingin suksesnya lebih lagi, maka tahap yang kedua kita lakukan itu visualisasi, bukan cuma afirmasi, tapi visualisasi. Yang ketiga, kalau mau lebih berhasil lagi, maka harus ada feeling, harus dapat rasa. Itu 100% suksesnya. Ya, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Baitul Ma'mur. Ternyata kita tuh sudah sukses sebenarnya, tapi suksesnya baru 10%. Karena kita selalu mengafirmasi sebuah surat dari 114 surat. Itu surat apa? Al-Fatihah. Sehari berapa kali Bapak Ibu? 17 kali minimal. Ya, minimal 17 kali itu. Kalau ditambah dengan sunnah berarti tambah lagi tuh. Tambah lagi kalau misalkan kita doa, tambah lagi kalau kita kirim Fatihah kemana-mana, itu tambah lagi tuh ya. Berarti minimal 17 kali. Nah, apa artinya? Berarti kita sudah memperoleh keberhasilan. Itu 10%, tapi baru 10%. Nah, jadi banyak orang yang baca Al-Fatihah, tapi artinya juga ada yang belum tahu. Ada ya yang belum tahu, nggak semua ya. Ada yang belum tahu.
Ada yang sudah tahu artinya, tapi maknanya belum memahami. Ada yang sudah tahu maknanya, tapi belum mengimplementasikan. Nah, targetnya Bapak Ibu sekalian, karena Al-Fatihah ini kan ummul kitab, ya, sebagai ibunya kitab Al-Quran. Jadi apa artinya? Berarti harus apa? Harus bukan cuma kita baca, tapi apa? Kita fahami dan kita implementasikan. Nah, bagaimana kemudian akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membuat sebuah penelitian yang nanti insya Allah akan diujikan tanggal 14 Oktober ini di kampus Universitas PTQ. Saya ngambil S2 di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan diujikan. Dari beberapa tafsir, ada tafsir klasik dan juga kontemporer. Kalau klasiknya itu Al-Maroghi, ada Ibnu Katsir, kalau kontemporer,nya Al-Misbah, ya, dari Quraisyah. Saya izin bahas Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin bahas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti pada saat kita baca Al-Fatihah. Apa ayat pertama dari Al-Fatihah? Nah, ada yang mengatakan Alhamdulillah, ada juga yang mengatakan Basmalah, ya, Bismillah. Tapi umumnya itu pendapat mengatakan Basmalah itu menjadi ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Saya nggak bahas di sini ya, di ikhtilaf ini ya, beberapa pendapat ini. Nah, yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita lagi berbuat baik, kita nggak baca basmalah, maka apa yang terjadi? Maka perbuatan baik kita hanya perbuatan baik saja, tapi belum tentu berpahala, belum tentu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita, ayam itu hewan yang halal atau haram, Bapak Ibu? Ayam halal, ya kan? Tapi kalau kita potong nggak baca basmalah, apa yang terjadi? Maka jadi haram untuk kita makan. Kita motong hewan kurban kah, kita motong hewan dan sebagainya nggak baca basmalah, maka jadinya haram. Itu kebanyakan lupa. Berarti basmalah ini perannya penting, pakai banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini ternyata itu pondasi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menumbuhkan yang namanya God awareness. Kesadaran bahwa Allah itu ada. Jadi harusnya nih kalau udah baca Bismillahirrahmanirrahim, harusnya apa? Harusnya kita yakin dilihat sama Allah. Harusnya apa? CCTV-nya Allah itu saat itu Bapak itu nggak akan pernah rusak melihat menatap kita, baik dalam keadaan nyata terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi kalau udah baca basmalah itu kita nggak berani macam-macam tuh, nggak berani Spanyol. Apa itu Spanyol? Separuh nyolong, ya kan? Nggak berani ngomong bohong, nggak berani semuanya. Nggak berani melakukan tindakan korupsi juga nggak berani. Kenapa? Karena kata basmalah itu menandakan bahwa kita sadar Allah itu ada dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bahwa semuanya saya tuh kalau lagi di rumah saya ngajarin anak saya itu pokoknya melakukan segala hal kebaikan harus dimulai dengan basmalah. Nah, kita coba ya. Ini cara ngajarinnya gini, Bapak, cara ngajarinnya. Kalau saya bilang Bismillah, angkat tangan kanan, ikutin. Bismillah, angkat tangan, maka tangan kanannya diangkat ke atas seperti ini. Siap ya? Bismillah, angkat tangan kanan. Bismillah, turunkan. Bismillah, angkat tangan kiri, turunkan. Nah, kalau nggak ada kata basmalahnya, jangan diikutin. Jadi kalau misalkan nanti saya minta Bapak Ibu, ya, itu misalkan melakukan gerakan, tapi harus ada basmalahnya. Kalau nggak ada, jangan diikutin. Paham ya? Nah, kita coba. Bismillah, angkat tangan kanan. Turunkan. Nah, ada bismillahnya enggak? Kalau nggak ada bismillah jangan diikutin. Ya, jadi harus ada kata basmalahnya dulu baru diikutin. Bismillah tengok kiri. Ikutin. Kalau ada bismillah ikutin. Bismillah lihat ke depan. Bismillah anggukan kepala. Bismillah stop, geleng kepala. Nah, ada bismillahnya enggak? Kalau nggak ada jangan diikutin. Jadi apa artinya? Segala sesuatu hal yang kita lakukan yang itu merupakan perbuatan baik, maka harus kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik dia semuanya, yang menarik adalah ternyata ketika kita sadar Allah ada, kita mengucap basmalah, berarti apa? Kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Kalau Bapak Ibu saya tanya ya, kalau Ibu Bapak saya tanya,
Kalau Allah terlibat dalam aktivitas kita, harusnya kita sukses atau tidak? Harusnya sukses. Kenapa sukses Bapak Ibu? Karena petunjuknya petunjuk dari Allah. Karena ya kekuatannya kekuatan dari Allah. Jadi kita bukan kekuatan sendiri nih. Kalau udah kata basmalah itu kita ucapkan, maka harusnya kita yakin kita dapat petunjuk dari Allah. Kita berjalan bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana, ya. Allah bersama dengan kita. Kalau udah kata bismillahirrahmanirrahim itu udah kayak gitu udah. Jadi nggak usah takut dengan apapun. Nah, kalau kita sudah baca basmalah berarti kita sudah dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah Bapak, maka harusnya kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang akan meraih keberhasilan, kesuksesan. Bapak Ibu, saya sering ngobrol dengan sahabat-sahabat yang udah sukses ya, yang udah berhasil. Ternyata mereka bilang gini ke saya. Ternyata orang yang sukses yang berhasil itu kuncinya adalah sabar. Jadi bukan karena dia nggak punya kemampuan kalau dia nggak sukses, kalau dia nggak berhasil. Bukan karena dia nggak punya kompetensi. Tapi karena apa? Kebanyakan orang tidak berhasil, tidak sukses karena kurang sabar. Sedikit lagi sampai garis finish dia berhenti. Gara-gara apa? Terpengaruh sama apa? Sama ucapan, tindakan, sikap orang lain. Kalau Bapak Ibu saya tanya ya, Bapak saya tanya, apa sih membuat seseorang hidupnya tenggelam? Air yang ada di luar atau air yang masuk ke dalam? Yang membuat seseorang hidupnya tenggelam itu apa? Air yang ada di luar atau air yang masuk ke dalam? Yang membuat sebuah kapal tenggelam? Air yang masuk ke dalam. Sama juga, apa yang membuat seseorang hidupnya tenggelam? Gara-gara apa? Gara-gara dia membiarkan ucapan, tindakan, sikap orang lain masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam perasaannya. Akibat apa? Hidupnya tenggelam. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya supaya kita sukses dengan sabar? Sabar itu ada 3. Beri ingat baik-baik ya. Yang pertama ada sabar namanya sabar accepting. Sabar apa accepting? Sabar menerima. Jadi apapun yang Allah kasih kepada kita, kita terima. Jadi sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib itu pernah bicara gini Bapak, pernah mengatakan apa? Seandainya doaku dikabulkan sama Allah, aku bahagia. Seandainya doaku tidak dikabulkan sama Allah, aku jauh lebih bahagia lagi. Kenapa Bapak semuanya? Kalau doaku dikabulkan sama Allah berarti rencanaku berjalan. Kalau doaku tidak dikabulkan sama Allah berarti yang berjalan bukan rencanaku, tapi rencana siapa? Rencana Allah. Dan rencana Allah kita yakin lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Berarti apa? Harusnya kalau kita yakin rencana Allah yang terbaik untuk kita, maka tidak ada lagi yang namanya kita galau ketika rencana kita tidak berhasil. Nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi yang namanya kita stres ketika apa? Ketika ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena kita yakin rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Nah, yang pertama ini yang namanya sabar accepting, sabar menerima. Yang kedua, ada sabar namanya apa? Sabar implementing. Apa sabar implementing? Sabar dalam proses. Sabar dalam melakukan. Contoh gini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak kita misalkan coba disiplin nih. Ternyata pada saat kita disiplin sholat, orang bilang apa? Ah, so alim. Ah, so ingin dikenal sebagai orang yang beribawa ataupun orang yang baik. Ah, cari muka sama orang nih. Apa mau dibilang ini segala macam. Terus kita berhenti. Berarti itu kita kurang sabar. Kita di kantor kita coba untuk wajah kita ramah, dibilang apa? Ah, sok manis, sok keren nih, ah, sok gitu dan sebagainya. Dan kita terus wajah senyum kita, dengan tersenyum kita, maka apa? Itu namanya sabar. Nah, kebanyakan orang apa? Kebanyakan orang ketika dia menjalankan kebaikan, ada orang ngomong macam-macam, berhenti. Berarti kurang sabar. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak berhasil. Kan itu apa? Sabar. Yang kedua, sabar implementing. Nah, yang pertama tadi apa yang pertama? Sabar apa? Sabar menerima. Yang kedua, sabar dalam proses. Yang ketiga, ada sabar apa? Sabar dalam menahan diri atau disebut dengan self controlling.
Contoh Bapak Ibu nih, kita ingin badan kita langsing, ingin badan kita sehat. Di depan kita ada makanan enak-enak. Kalau dimakan bahaya, nggak dimakan sayang. Nah, kita sabar nih menahan diri kita untuk tidak makan makanan yang kategorinya enak tapi kurang sehat. Maka itu namanya sabar self-controlling, sabar menahan diri. Ya. Apalagi contoh Bapak Ibu, kita mencoba untuk, kalau misalkan kategorinya nih kan sering banget nih kita lihat handphone, niatnya cuma lihat WA. Tapi ternyata apa yang terjadi? Jempol kita nggak sengaja ya scrolling apa? Ada sosmed nih, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Ternyata niatnya cuma 1 menit, tapi tangan kita terus-terusan nih. Berarti apa? Berarti kita kurang sabar dalam menahan diri kita. Berarti sabar yang ketiga apa? Sabar self controlling. Nah, sabar inilah yang akan membuat kita sukses. Banyak orang yang gagal di sini bagus, makanya dengan kata basmalah aja itu harusnya kita udah jadi orang yang hebat, orang yang sukses. Kenapa? Karena kita dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah dapat petunjuknya. Kalau dekat sama Allah berarti apa? Harusnya kita jadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Harusnya apa? Kita menjadi pribadi yang sabar. Sabarnya ada 3. Bukan cuma sabar kita dikata-katain, kita diem. Bukan cuma sabar menahan emosi, bukan. Tapi sabar 3 tadi apa? Accepting, implementing, dan self-controlling. Ini sabar. Nah, setelah kita jadi orang yang sabar, ya dengan basmalah, penyakitnya orang sukses, Bu Pak. Setelah kita sukses itu apa? Penyakitnya orang yang sukses itu apa? Penyakitnya orang yang berhasil. Sombong. Ya, lupa diri. Makanya apa? Supaya kita tidak lupa diri, maka ucapan ayat yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ucapan hamdalah itu bukan ucapan kita cuma ucapan syukur kita kepada Allah aja, bukan Bapak. Tapi itu ucapan untuk menetralisir kesombongan. Jadi harusnya alhamdulillah itu bukan alhamdulillah bangga, alhamdulillah senang banget dipuji, bukan. Tapi alhamdulillah Pak mengembalikan semua pujian kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kita yang berhak untuk dipuji, tapi Allah. Wih bagus banget nih, ih keren banget nih. Bukan kerennya bukan kita, tapi apa? Kembalikan kepada Allah kerennya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ini apa? Melahirkan yang namanya self awareness. Apa itu self awareness? Kesadaran diri. Ada 2 Bu Pak, apa? Tahu diri dan sadar diri. Kalau dipuji kita tahu diri, itu bukan untuk kita. Tapi buat siapa? Buat Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Segala pujian berarti semua hal yang bersifat pujian bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Tahu diri kita. Oh iya ya, ini bukan buat kita ya, ini untuk Allah. Ketika dihina, kita sadar diri. Kita nggak marah. Kenapa nggak marah, Bapak Ibu sekalian? Karena kita sadar kalau Allah tidak menutup aib kita, niscaya hinaan orang kepada kita jauh lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau dihina juga santai aja Bapak Ibu semuanya. Udah nggak apa-apa. Kalau Allah buka aib kita pasti lebih buruk lagi, lebih kacau lagi. Orang nggak ada yang mau ngelihat kita. Orang nggak ada yang mau ngomong dengan kita. Kenapa penting ini Bu Pak? Kenapa penting kita hamdalah ini sangat penting? Berarti hamdalah ini membuat kita apa? Sadar diri dan tahu diri. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Bapak, yang membuat iblis itu menjadi makhluk terlaknat, terhina itu apa Bapak? Sombong. Ya, iblis itu kan makhluk yang sangat taat sama Allah tadinya. Sangat pinter. Sombong Bapak. Kan bayangan kita ya, kalau orang taat banget, pinter banget, sombong kan wajar lah, kan dia punya kemampuan. Tapi itu pun nggak boleh sama Allah Bapak Ibu. Apa artinya? Nih bayangin Bu semuanya. Ada manusia yang taat banget nggak terlalu, pinter juga nggak terlalu, sombong lagi Bapak Ibu. Berarti kebangetan gak ini?
kebangetan nih, kelewatan, hidup lagi ya kan. Jadi kalau boleh saya katakan semuanya, kalau ada orang yang sombong, itu mainnya kurang jauh. Mainnya cuma di sini-sini aja. Mainnya cuma sekitaran itu aja, jago kandang. Kalau main ke tempat lain, main ke daerah lain, yang lebih pintar dari kita banyak, yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih berilmu daripada kita banyak, yang lebih tinggi jabatan daripada kita banyak. Jadi kalau ada orang sombong di komplek ini nih, atau di sekitar kita sini nih, berarti mainnya kurang jauh. Makanya mainnya jauh lebih jauh lagi semuanya. Kenapa saya kuliah lagi? Habis selesai S1, S3 selesai, saya kuliah lagi Bapak. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa semakin banyak kita belajar, bukan semakin pinter, semakin banyak yang kita nggak tahu rasanya. Oh ternyata lebih banyak lagi orang yang itu ya, yang lebih hebat lagi daripada kita, banyak Bapak Ibu. Apa yang mau kita sombongin sih semuanya? Ya, pinter kita masih banyak lebih pinter lagi, kaya juga masih banyak lebih kaya lagi. Mobil kita sekarang Mercy, ya masih banyak tuh, ada mobil, ada apa lagi tuh? Ada Ferrari, ya kan? Adidas lagi, oh tuh banyak banget tuh mobil yang mewah gitu. Kita tidak ada apa-apanya, udah sombong. Apa yang mungkin sombongin sih? Apalagi wajah kita. Aduh, ya Allah. Jadi kalau kita ada yang sombong di sini, dia berarti apa? Mainnya kurang jauh, jauh lagi mainnya Bapak. Maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang jago bahasa Arab. Banyak banget anak kecil di Arab. Jago-jago bahasa Inggris ya. Bahasa Arabnya pinter-pinter, bahasa Inggris juga oke-oke dan sebagainya. Jadi hari ini Bapak ya sama-sama ya. Ya buat apa kita sombong? Ingat, orang yang sombong siap-siap dihinakan. Nah, apa ciri orang yang tidak sombong Bapak? Wajahnya itu selalu ceria sama orang kalau ketemu. Wajahnya itu selalu wajah senyum. Oke, sama-sama ya. Saya mau tanya Bapak-bapak, senang melihat orang yang wajahnya senyum atau cemberut? Tapi kenapa wajah kita jarang senyum? Kenapa semuanya? Ya. Ayo wajah senyum, kita kan orang lain buat seseorang kan gitu kan. Berarti kan orang lebih suka melihat wajah kita, wajah senyum daripada cemberut. Biasanya orang yang nggak bisa wajah senyum, kenapa? Gara-gara merasa lebih. Ingat itu semuanya, ada ego. Apalagi nggak terbiasa, nggak terlatih. Sini ada Pak Haji Asep, izin Pak Haji Asep. Saya baru lihat. Gara-gara merasa lebih. Bu Pak, saya mau tanya, ingin meninggal dunia dalam keadaan wajah senyum? Ingin? Nah, yang ingin dikit nih. Ingin apa enggak? Ingin. Tapi bagaimana mungkin bisa kita meninggal dunia dalam keadaan wajah senyum kalau hidup aja susah senyum? Ya apalagi matinya susah, lebih susah lagi. Ya karena itu biasakan diri. Oke, gimana cara wajah senyum? Sama-sama ya, kita praktekin ya. Ini Bapak beda ya. Ada tersenyum, ada yang kedua wajah senyum. Kalau tersenyum itu rumusnya 225. 2 cm kiri, 2 cm kanan. 5-nya 5 cm ke 5 cm ke depan, gimana caranya ya? Monyong berarti. 5-nya 5 detik. Kenapa 5 detik nggak 5 menit? Kelamaan. Kenapa nggak 1 detik? Kecepatan. Saya ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Apa kabar bapak-bapak? Selesai. Kecepatan itu wajahnya ya, senyumnya. Karena itu wajah senyumnya, tersenyumnya minimal 5 detik. Nah, tersenyum itu harus ada lawannya. Kalau tersenyum, kalau nggak ada lawannya, stres ya kan. Nah, semuanya beda dengan wajah senyum. Wajah senyum itu nggak ada lawannya pun nggak apa-apa. Wajah senyum, ya. Syaratnya apa? Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak kita praktik ya, latihan ya. Sedikit aja. Kalau wajah senyum kan, kalau tersenyum 225 kan. Kalau ini sekitar 1/4 cm kiri, 1/4 cm kanan, tahan. 1, 2, 3, tahan. Tahan. Ayo wajahnya, senyum, latihan. Nanti sampai pulang ke rumah ditahan. Kalau nanti istri nanya, ya kan, kenapa wajahnya begitu? Latihan. Kapan selesainya? Sampai meninggal dunia dalam keadaan wajah senyum. Saya mau tanya semuanya, bapak-bapak, wajib apa enggak wajah senyum? Wajib loh. Nabi Muhammad itu pernah ditegur sama Allah ketika bermuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu ditegur berwajah masam kepada siapa?
Abdullah ibnu Maktum itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Saya mau tanya bapak-bapak sekalian, orang yang tidak bisa melihat atau orang buta, tahu nggak wajah kita senyum atau muka kita masam? Nggak tahu. Itu aja nggak boleh bermuka masam kepada orang yang tidak bisa melihat. Sekarang bayangkan kita hampir setiap hari wajah kita muka masam kepada orang yang bisa melihat. Gimana tuh semuanya tuh? Logikanya gimana berarti? Berarti dosanya luar biasa tuh bapak-bapak sekalian. Karena itu apa? Mulai sekarang yuk wajah kita wajah senyum taha. Sampai meninggal dunia. Saya mau tanya, lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Kata siapa lama? Bisa tahu besok udah meninggal, nggak ada yang tahu. Siapa tahu ntar malam kita nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Kematian kan bisa datang kapan aja. Jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan, nggak ada yang tahu kan? Nggak enak dua-duanya nih kayaknya. Ya. Yang kedua, berarti apa? Yang pertama tadi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Melahirkan yang namanya God awareness, kesadaran bahwa Tuhan itu, Allah itu ada. Maka apa? Akan lahir orang yang sabar, orang yang integritas, orang yang jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti apa? Melahirkan self awareness, kesadaran diri bahwa pujian hanya untuk Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang sombong. Ingat bahwa semuanya ya bapak-bapak sekalian, iblis dihinakan, dikutuk gara-gara sombong. Padahal dosanya itu bukan dosa membunuh, bukan sombong. Maka dari kesombongan itu muncul apa namanya hasad. Saya kan lebih baik. Muncullah iri. Kenapa dia yang dipilih jadi khalifah? Kenapa saya harus bersujud kepada makhluk yang masih baru? Jadi ternyata bapak-bapak sekalian, jam berapa ya selesai ya? Sampai bunyi ya? Oh ada bunyinya. 5:30 ya, dikit lagi selesai. Ini kayaknya nggak kelar nih kayaknya 7 ayat. Ya, 2 sesi kayaknya. Jadi semuanya. Tadi saya tadi ngomong ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya self awareness ya, sadar diri. Jadi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang sadar diri ini, maka ini adalah banyak orang yang hidupnya itu nggak sadar diri. Kemampuannya dikit tapi belagunya minta ampun. Sombongnya luar biasa. Aduh. Kayaknya juga cuma dikit, ya kan? Tapi belagunya luar biasa. Jabatan juga belum seberapa, tapi luar biasa juga sombongnya Bapak. Nah ini yang penting sama-sama yuk kita hilangkan. Dan Indonesia itu bisa selesai masalahnya dengan basmalah saja udah bisa selesai. Harus. Ya, tapi kita kebanyakan apa? Baca basmalahnya sambil bangga diri, ujub, riya, takabur. Akibatnya apa? Akibatnya ya sudah, baca hamdalahnya itu sambil takabur. Oke, yang kedua, yang ketiga, mudah-mudahan cukup waktu dikit lagi ya. Yang ketiga apa? Setelah baca hamdalah, maka ayat yang ketiga apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ternyata ucapan Ar-Rahmanir-Rahim ini akan membuat kita menjadi pribadi yang apa? Harusnya melahirkan pribadi yang suka memberi. Makanya apa? Melahirkan kesadaran giving awareness. Sadar untuk kita harusnya senang berbagi. Kalau baca basmalah, hamdalah aja, maka baik. Baiknya hanya seorang diri. Diri kita aja nih yang baik nih, belum masuk ke tahap implementasi. Tapi kalau sudah masuk ke Ar-Rahmanir-Rahim, maka harus apa? Harus kita wujudkan dalam bentuk perilaku, yaitu apa? Gerakan. Gerakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasihnya Allah tanpa pilih kasih kepada siapapun, bapak-bapak sekalian. Kepada orang yang beriman dikasih kehidupan. Kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang kufur nikmat, kepada orang yang musyrik, ya, kepada orang yang munafik tetap aja dikasih kehidupan. Berarti apa? Allah itu tidak pilih kasih dalam memberi.
Nah, tapi ada balasan surga, ada balasan kenikmatan-kenikmatan. Berupa apa? Ketenangan hati dan sebagainya semuanya. Berarti apa? Allah Maha Penyayang, Ar-Rahimnya Allah kepada orang-orang terpilih. Orang-orang yang beriman, bertakwa, maka apa? Dapat rewardnya lebih daripada orang-orang yang hanya sekedar dia hidup di dunia aja. Berarti gini ya semua ya, Bapak Ibu, Bapak sekalian boleh ya. Kalau kita hanya baca basmalah dan hamdalah, maka akan lahir orang yang good, orang yang baik. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti baik itu cukup atau kurang cukup? Kurang cukup. Kalau karena saya basically-nya adalah manajemen, Bapak sekalian, maka dikatakan gini, kalau kata Jim Collins dalam bukunya Good to Great dibilang apa? Good is not enough. Good is the enemies of greatness. Baik aja nggak cukup. Baik itu musuhnya hebat. Orang baik gampang dilupain. Saya mau tanya, Bapak, masih ingat nama gurunya? Guru yang paling kita ingat tuh guru yang kayak gimana? Guru yang paling kita ingat ketika dulu kita SMP, SMA. Yang baik aja atau paling baik? Paling baik. Yang galak aja atau galak banget? Galak banget. Berarti ada kata apa? Ada kata palingnya, ada kata bangetnya. Sama juga nih, teman kecil kita yang paling kita ingat yang kayak gimana? Yang pintar aja atau pintar banget? Pintar banget. Yang bandel aja atau bandel banget? Bandel banget. Yang jelek aja atau jelek banget? Jelek banget. Ya, berarti ada apa? Ada kata bangetnya. Apa artinya? Makasih. Berarti kita harus apa? Harus hidup itu jangan cuma baik aja, tapi harus apa? Baik banget. Jangan cuma rajin aja, rajin banget. Jangan cuma ramah aja, ramah banget. Bapak saya punya pengalaman. Jadi saya datang ke salah satu puskesmas di Jakarta, namanya Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Ada seorang security, namanya Pak Kamal. Itu kalau kita datang ke situ tuh, wajahnya itu ramah banget. Pelayanannya itu bener-bener bagus banget. Tahun 2020 meninggal dunia. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ternyata yang datang menjenguk ngelayat itu ya, yang datang ngelayat itu bukan cuma dari wilayah Kebonjeruk, dari berbagai daerah di Jakarta datang. Seorang security, namanya Pak Kamal. Sampai sekarang saya masih ingat namanya, Pak Kamaludin. Ini berarti bukan bicara tentang siapa jabatan kita, apa jabatan kita, siapa diri kita, bukan Bapak. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang betul-betul bisa berbagi, bermanfaat, pakai banget. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kalau misalkan kita hidup hanya biasa-biasa aja, sayang. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kambing juga hidup. Masa kita sama kayak kambing? Ya kan, siap-siap dipotong kalau misalnya sama kayak kambing. Karena itu apa? Hidup kita harus jauh-jauh lebih baik. Giving awareness. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, apa yang keempat? Maliki yaumiddin. Apa artinya Maliki yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan, raja, ya, pemilik hari akhir. Berarti apa? Kalau bismillah tadi God awareness, kalau alhamdulillah tadi self awareness, kalau apalagi tadi Ar-Rahmanir Rahim itu apa? Giving awareness. Tapi ada orang yang giving, melakukan kebaikan aja, tapi tidak punya arah, nggak punya apa, nggak punya garis finish, nggak tahu nanti ke depan akan kayak gimana. Bu Pak, saya mau tanya, ada nggak gitu? Makanya kan ada pertanyaan gini ya, Ustadz, Bapak Ibu, kan orang yang agama lain kan juga ada ya orang yang baik. Saya mau tanya, banyak nggak Bu Pak? Banyak orang yang ketika baik banget, ada nggak? Ada. Tapi kenapa ya mereka nggak masuk surga? Kan gitu kan semuanya, ya? Berarti apa? Dia hanya baik aja,
Dia hanya bermanfaat aja. Kalau kategorinya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat, berarti apa? Berarti harusnya nggak ada batasan dong. Tapi enggak. Orang yang memang kategorinya Islam, kalau bahasa sekarang tuh apa ya? Kalau misalkan kita convert dari Kristen atau dari agama lain ke Islam tuh apa? Kalau bahasa sekarang tuh login ya? Login. Harus login dulu. Kalau nggak login, nggak bisa. Walaupun bermanfaat banget. Maka apa? Berarti orang yang dia kategorinya bermanfaat banget aja nggak cukup. Harus apa? Harus dia punya visi ke depan. Dia harus mikirin nanti nih, ada garis finish yang harus dicapai. Kiamat, bicara kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, kematian kita nanti kayak gimana ya kematian kita? Apakah endingnya husnul khotimah atau endingnya na'udzubillah min zalik, kalau misalkan sampai su'ul khotimah. Berarti apa kita pikirin? Ucapannya apa? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari akhir, hari kemudian, Bapak Ibu. Makanya apa? Yang keempat ini akan melahirkan yang namanya visi. Akan melahirkan orang yang punya garis finish yang jelas. Dan kalau ada pertanyaan dari para sahabat ke Rasulullah itu, siapakah orang yang pintar? Ya maka apa? Orang yang pintar itu bukan orang yang titelnya banyak, bukan orang yang belajarnya banyak, tapi apa? Orang yang dia mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi ingat Bu, kita mau mati ini, kita bakalan mati Bapak sekalian. Nggak lama kok hidup kita. Apalagi yang mau kita cari sih sebenarnya. Jangan cuma cari dunia, tapi cari fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Akhirat juga harus kita cari, kita kejar. Barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia dapat. Barang siapa yang mengejar dunia maka bisa jadi capek, lelah. Ya. Karena itu apa? Maka ucapannya Maliki yaumiddin. Nah, bicara visi ada 3. Ada visi jangka panjang, ada visi akhirat, ada visi jangka menengah, itu visi visi kita nanti di organisasi. Ini misalkan Baitul Makmur ini kita punya visi nih, apa visinya? Nah, itu kita capai. Yang ketiga apa? Ada visi pribadi. Apa visi pribadi kita? Menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah, bermanfaat. Yang keempat. Udah selesai, bentar lagi ya? Lagi selesai ya, insya Allah nih. Udah 4 nih, tinggal 3 lagi. Nah, selesai kita punya visi, maka lanjut ke ayat yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Udah ada kata hanya kepadamu, hanya. Kalau bicara hanya, the only one, satu-satunya, hanya Bapak. Hanya dia yang aku cinta, hanya dia, udah. Hanya 2 orang itu, 2 orang itu bukan hanya itu, berarti ada 2 orang. Kalau hanya itu satu-satunya, udah. Hanya dia, hanya kepada Allah kami mengabdi. Dan ternyata semuanya derajat hamba yang paling tinggi itu adalah derajat manusia ya, adalah menjadi abdi. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ketika diangkat ke Sidratul Muntaha ya, itu apa panggilannya semuanya, Bapak? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bukan subhanalladzi bi rasulihi, bukan. Bi'abdihi, abdi. Jadi apa? Kita yakin nih, kalau udah ucapan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, menghamba, menyembah. Berarti Bapak Ibu sekalian, ya, ini pernah kejadian gini. Bapak Ibu kenal Albert Einstein nggak? Kenal di mana, Pak? Tahu ya, Albert Einstein itu dia pernah ditanya sama seorang wartawan. Einstein, kalau kau jumpa dengan Tuhan, apa yang akan kau tanyakan pada Tuhan? Kata Einstein,
Saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana kau menciptakan alam semesta ini? Pertanyaannya how. Kalau bicara how itu berarti apa? Berarti dia pengen tahu caranya. Wah, saking pinternya tuh dia nanya. Barangkali dia mau buat juga kali ya alam semesta kali ya. Nah kemudian, nggak berapa lama kemudian, dia merevisi, meralat pertanyaannya. Oh enggak, saya nggak jadi tanya itu. Saya mau tanya sama Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau ciptakan alam semesta ini? Kemudian wartawan itu bertanya, kenapa kau tanya itu Einstein sama Tuhan? Supaya aku tahu untuk apa aku diciptakan. Dan alasan, kalau bahasa itu purpose, bahasanya purpose. Alasan tertinggi manusia hidup di dunia adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia apa? Kecuali mengabdi, beribadah, menghamba kepadaku. Berarti apa, Bapak-bapak sekalian? Kalau udah kita bicara iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba, mengabdi, bukan uang, bukan jabatan, bukan apapun di dunia ini yang membuat kami bersemangat hidup, tapi apa? Kami ingin mengabdi kepadamu, ya Allah. Berarti kalau bapak-bapak kerja, tujuannya apa? Mengabdi. Kalau kita sebagai guru ngajar, berarti tujuannya apa? Ngabdi, Bapak. Kalau bapak-bapak pernah datang ke Jogja, abdi dalam di Jogja itu gajinya kecil-kecil semua tuh, bapak-bapak. Tapi mereka bangga mengatakan saya abdi dalam. Ini kita nggak bangga sebagai abdinya Allah, Abdullah, bapak sekalian. Harusnya apa? Berarti kalau udah kata Abdullah, kita abdinya Allah, kita mengabdi kepada Allah. Harusnya nggak ada kata kita tuh lah. Yang ada lillah, ngerjain apapun lillah karena Allah. Harusnya gitu. Kemudian berarti apa? Iyyaka na'budu itu akan melahirkan yang namanya purpose. Nah kita ulang dikit ya. Basmalah tadi apa? God awareness. Ya, sama-sama apa basmalah? God awareness. Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Self awareness. Kemudian ar-Rahmanir-Rahim. Giving awareness. Malik Yaumiddin, vision atau visi, ya. Kemudian iyyaka na'budu, purpose. Alasan tertinggi manusia hidup diciptakan oleh Allah apa? Mengabdi, menjadi hambanya Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Bapak masih ingat ya ketika Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, mentok di tepi laut, nggak ada jalan keluar. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ini udah mentok nih, nggak ada jalan lain nih, udah nih pengikut yang ikut sama Nabi Musa ya, itu juga bingung. Apa yang dilakukan kemudian? Wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada siapa? Allah, mohon pertolongan sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar ditawarin sama malaikat, mau nggak dibuat? Saya minta tolong sama Allah aja. Terserah Allah aja. Minta tolong sama Allah. Kemudian Nabi Musa dikasih tahu caranya. Apa caranya? Mukul tongkat kemana? Ke lautan. Saya mau tanya bapak-bapak, cara yang Allah kasih cara yang susah banget atau gampang banget? Gampang banget. Mukul tongkat ke lautan semua orang juga bisa. Berarti yang membuat lautan terbelah caranya atau kehendaknya? Kehendaknya. Berarti apa? Yang membuat persoalan-persoalan berat kita itu selesai bukan cara kita, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Tapi apa? Kehendak Allah. Kita lupa itu. Kita sakit nih, nggak kunjung sembuh, nggak sembuh-sembuh. Kita datang ke dokter, sama dokter dikasih tahu resepnya ini segala macam. Sembuh kita. Terus kita bilang apa? Wah, dokter itu hebat banget tuh. Lupa kita, bukan dokternya yang hebat, Bapak-bapak. Tapi siapa? Kehendak Allah. Nggak sering banget kita lupa kayak gitu tuh.
Jadi apa artinya? Seberat apapun masalah kita, sesusah apapun hidup kita, maka minta tolongnya sama Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Udah kata hanya kepada Allah. Kalau hanya berarti kita satu-satunya yang kita minta tolong sama Allah itu sama Allah. Tolong. Oh udah bunyi ya? Belum ya? Lagi. Deg-degan saya dengar bunyi ini. Takut ya, mudah-mudahan mati. dikit lagi nyambung dikit lagi ya, lewat dikit nggak apa-apa ya bapak ya. Kalau dikit sayang banget soal ini kalau misalkan gantung ya kan. Jadi iyyaka na'budu itu purpose, alasan kenapa kita hidup. Wa iyyaka nasta'in itu apa? Yaitu satu-satunya yang kita mintai pertolongan, yang betul-betul kita minta tolong kepada Allah. Kalaupun kita datang kemana-mana itu sebagai cara, tapi membuat kita berhasil bukan caranya, tapi apa? Kehendaknya, kehendak Allah. Lupa kita yakin banget itu harusnya. Lanjut ayat yang berikutnya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Udah tahu caranya, ya. Berarti kalau tadi iyyaka na'budu itu purpose, kalau wa iyyaka nasta'in itu apa? Strategi terbaik manusia. Strategi terbaik manusia minta tolong sama Allah. Udah tahu semuanya nih. Namanya manusia kan ada yang namanya belok-belok, ada yang naik turun. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Makanya kita minta tolong terus sama Allah yang Maha membolak-balikan hati. Karena apa? Karena orang itu iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ada yang turun terus ya kan. Mudah-mudahan nggak seperti itu kita ya, naik lagi dan sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim berarti apa? Minta ditunjukkan jalan yang lurus supaya kita nggak belok-belok, supaya kita nggak menceng-menceng nih, enggak nih. Bapak-bapak sekalian, yang lurus itu ada dua, ya, baik dan benar. Jalan yang baik dan benar. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Saya mau tanya, bapak-bapak, yang baik belum tentu benar itu contohnya apa? Ini saya dengar ya, yang baik belum tentu benar itu apa contohnya? Baik tapi belum tentu benar. Saya kasih hadiah nih, oh udah bunyi itu. Apa contoh? Dikit lagi ya Pak ya? Dikit lagi nih. Baik, belum tentu benar contohnya gimana? Saya kasih hadiah yang bisa jawab. Hadiahnya pulang haji, ayo. Kapan berangkat langsung pulang. Yes. Yang baik belum tentu benar gimana? Tersenyum. Nah, baik apa enggak itu? Baik, tapi tersenyum di atas penderitaan orang lain. Itu gimana? Bener nggak itu? Nggak bener. Makanya apa? Baik harus benar. Yang benar tapi belum tentu baik apa? Nolongin orang, bener nggak itu? Bener. Tapi nggak pakai nanya apa kebutuhannya. Sok tahu akhirnya. Akibatnya apa? Hasilnya jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini benar tapi nggak baik. Maka baik dan benar itu adalah jalan yang lurus. Siapa? Dari mana kita tahu jalan yang lurus itu? Dari pedoman yang sudah Allah berikan melalui siapa? Hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Pedoman hidup, the way of life, yaitu apa? Al-Quran. Sekarang saya mau tanya Bapak sekalian, yang sudah hafal Al-Quran 30 juz angkat tangan? Yang hafal Al-Quran juz 30 angkat tangan? Nah ini balikannya nih. 30 juz kan agak berat kan ya, kalau juz 30. Bapak sekalian, ini penting. Ya sama-sama kita menjadi penghafal Al-Quran. Saya beberapa waktu lalu saya belajar cara cepat menghafal Al-Quran. Tapi bukan cuma cepat, tapi mudah. Jadi menghafal tanpa dihafal. Bapak. Ternyata bisa loh. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, itu hafal 1 juz. Jadi menghafal tanpa dihafal. Ada metodenya ternyata. Mau nggak Bapak sekalian saya kasih tahu? Mau nggak nih? Ayo mau dikit nih, mau apa nggak? Mau banget. Jadi gini, kenapa metode yang menghafal tanpa dihafal? Contoh paling gampang gini. Banyak orang yang menghafal itu menjadi suatu hal yang susah gara-gara apa? Gara-gara ngerasa berat. Karena harus menghafal. Makanya apa? Menghafalnya tanpa dihafal. Kalau bapak-bapak saya tanya ya, masih ingat nggak kejadian tadi malam? Masih ingat nggak?
Masih ingat nggak Pak? Apa udah ada yang lupa ini? Rutinitas malam hari ingat? Ingat. Dihafal apa enggak? Nah, itu namanya menghafal tanpa dihafal. Gimana caranya? Boleh saya kasih sedikit ya. Jadi caranya adalah mushafnya kalau mau menghafal jangan gonta-ganti. Satu mushaf aja. Jangan diganti-ganti, itu yang pertama. Yang kedua apa? Bapak-bapak sekalian kalau mau coba menghafal ya, baca nggak usah targetnya satu halaman langsung. Dikit-dikit aja, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Tapi sebelum kita menghafal apa? Niat dulu. Ya Allah, saya ingin jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa penting niat, Bapak? Saya pernah dibilang gini sama ada seorang guru, namanya Ustadz Abdul Razik. Beliau adalah penghafal Al-Quran, mungkin semuanya. Dia bilang gini, manggil saya, Pak Agung, mau nggak ngafal Quran? Saya bilang susah, saya kan udah tua nih, umurnya udah 40, sekarang 46. Bapak. 46, gimana caranya? Waktunya juga nggak ada segala macam. Nggak apa-apa, coba aja dulu, bisa. Pertama niat dulu. Dibilang gini, Bapak, kalau kita sudah niat jadi penghafal Quran pagi hari, kemudian kita berproses, satu ayat aja kita hafal, nanti malam meninggal dunia, maka hitungannya kita sudah tercatat sebagai penghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau Allah kasih umur kita lebih panjang lagi, satu ayat demi satu ayat setiap harinya, maka insya Allah bisa 30 juz. Itu bayangin Bapak. Maka kalau yang ingin niat meninggal dan jadi penghafal Quran, niatin dari mulai pagi, ya Allah, saya niat jadi penghafal Quran, pegang satu mushaf, kemudian diniatkan satu ayat dengan senang hati, dengan tanpa beban. Kita baca berapa kali? Ini rumusnya, Bapak ya. Rumusnya 10, dibaca aja, nggak usah diinget-inget, nggak usah dihafalin banget. Baca aja misalkan, yang gampang lah, Alif Lam Mim. Baca Alif Lam, atau misalkan ini baca surat Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat pertama? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah itu dibaca dari 10 kali dibaca, nggak usah pakai merem ataupun ngeliat kemana-mana, nggak usah, baca aja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 10 kali. Selesai dibaca 10 kali, tutup. Ngulang lagi. Ngulang tanpa melihat mushaf. Berapa kali? 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca? 7 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca 3 kali. Selesai? Nah ini udah, kalau emang bapak-bapak nggak mau ngelanjutin ke ayat berikutnya nggak apa-apa. Besok lagi lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Besoknya lagi. Tambah lagi, besok lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Udah. Lalu lagi besok lagi, terus saya nyambung. Lama-lama apa? Satu surat Al-Mulk hafal. Pak. Bisa Pak? Kenapa? Karena pedoman terbaik, jalan yang lurus itu pedomannya, acuannya apa? Al-Quran. Maka belajar Al-Quran, sumber segala ilmu. Udah ya? Udah selesai ya? Selesai. Nanggung banget ini. Ya. Lanjut apa selesai nih? Tinggal nanggung satu lagi nih. Nanggung selesaiin, kalau selesai nanggung banget ini. Ayat yang ke berapa sekarang? 7 berarti. Apa yang ke-7? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai dan bukan yang sesat. Berarti apa? Kita dikasih contoh, ada dalam Al-Quran itu
orang-orang yang memang Allah berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Untuk apa? Kita jadikan contoh perilakunya, kita jadikan contoh behaviornya, itu kita jadikan contoh. Udah jelas kok ada buktinya di mana? Di Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang dimurkai. Bukan contoh-contoh yang buruk. Siapa? Orang munafik, orang-orang kafir. Siapa lagi? Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tersesat. Jangan dicontoh tuh raja atau pemimpin yang zolim. Berarti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu apa? Artinya apa? Berarti harus muncul yang namanya behavior, perilaku-perilaku yang baik yang harus kita pelajari. Dari siapa? Dari Al-Quran, dari orang-orang yang memang sudah dikasih sama Allah itu cerita-cerita yang itu akan menjadikan pelajaran buat kita, pelajaran berharga. Makanya apa? Penting nanti kita tambahin lagi ilmu kita dengan mempelajari Al-Quran. Makanya Ummul Kitab. Ini belum selesai, berarti apa? Nyambung nanti kita masuk ke belajar Al-Quran. Bapak sekalian, kita ulang sedikit sebelum kita tutup. Yang pertama basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. God awareness. Yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, self awareness. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, giving awareness. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, visi. Yang kelima, Iyyaka na'budu, purpose, wa iyyaka nasta'in, strategi terbaik. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang ada di Al-Quran itu sebagai panduan perilaku, sebagai pedoman kita. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, harus punya apa? Role model terbaiknya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan banyak contoh para nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran, orang-orang baik, orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran yang harus kita jadikan contoh. Kemudian apa? Jangan mencontoh yang buruknya atau yang tersesatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun ya singkat ya. Mohon maaf kalau lewatnya banyak ya, 15 menit. Mudah-mudahan sekali lagi kalau kita ini praktekkan, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah SWT. Saya bukan mentafsirkan Al-Fatihah Bapak ya, Bapak-bapak sekalian ya, tapi saya mencoba untuk kita tadabbur Al-Fatihah. Bagaimana Al-Fatihah ini bukan cuma ucapan kita, tapi bisa menjadi perilaku kita. Bukan hanya ada di ucapan di lisan kita, tapi masuk ke hati dan jadi perilaku terbaik dalam kehidupan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.